Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah juga tadi sebut taqabbal wa ambataha nabatan hasana wa ambataha nabatan hasana, dan dia menumbuhkan Maryam itu dengan apa? Nabatan hasana. Apa itu nabatan? Nabatan sama dengan nabati. Apa itu nabati? Tumbuhan. Seperti tumbuhan, tumbuh seperti tumbuhan tanaman hasanah. Saya kira banyak insinyur di sini. Ada insinyur pertanian. Berapa tahun Pak itu dipelajari tanaman? 4 tahun. Bahkan ada master MT. Master berarti berapa tahun itu? Nah, pelajari. Ada doktor khusus mengurus tanaman. Berapa tahun nak pelajari itu tanaman? 10 tahun lebih. Ya, nak pelajari tanaman. Dan Allah bicara Pak dalam Al-Quran, banyak ayat, banyak hadis. Ternyata merawat manusia, memelihara manusia yang sudah jadi ini seperti juga merawat tanaman. Kalau manusia yang mau tanam kan kita, berarti bibitnya dari kita. Berarti solehkan apa? Solehkan bibitnya dulu. Kalau bibitnya memang bibit rusak, kalau bibitnya bibit rusak, bisa kira-kira tanamannya baik? Itu tadi Maryam bibitnya dari mana? Bibitnya Hanna. Bagus memang bibitnya, Pak. Bibit unggul. Kita ini kalau mau tanam Pak, cari bibit di mana-mana. Tapi begitu diri kita kadang-kadang sudah tidak diservis. Tapi yang kedua, tadi ada yang bilang cari lahan. Lahannya itu maksudnya kalau manusia bibitnya penghafal, soleh, ke masjid, dia akidah bagus, ilmunya lurus. Karena nanti tanaman Pak, banyak tanaman punya kerusakan besar karena bibitnya bermasalah. Ya. Jadi kalau banyak tanaman rusak biasanya bibitnya. Ya. Kan kita biasa bertanya, selalu kalau ada anak pintar selalu kita bertanya kepada iga punna bibi ya roh. Iga punna tomato, iga punna tomato. Siapa punya bapak itu? Ya, selalu dicari. Maaf, dua-duanya ini penting Pak. Simpan di mana bibit unggul seunggulnya. Kalau menanam Pak di tanah yang tidak cocok, hawa yang tidak cocok, tempat yang tidak cocok, ai mati Pak. Mati bibit itu. Terus bibitnya bagus, tempatnya menanam itu bagus. Apalagi penting diperhatikan? Perawatannya Pak. Perawatannya cocok. Bibitnya bibit unggul, lahannya unggul, tapi tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, hujan tidak teratur. Jangan salahkan Pak tanaman itu kalau loyo, jangan salahkan kalau tanaman itu nanti mati karena tidak dipelihara. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan pakai bahasa, ya, disebutkan bahwa wa kaffalaha Zakaria. Dipilih siapa? Yang mau merawat ini tanaman siapa? Zakaria. Siapa ini Zakaria? Seorang yang paling soleh pada zamannya,
yang paling berilmu pada zamannya, yang paling punya pendidikan pada zamannya. Karena itu Pak, diamanahi kita oleh Quran. Bapak bibit unggul, ibu bibit unggul, dua-duanya unggul. Lahir anak tidak otomatis jadi soleh Pak. Di mana Bapak simpan, di mana dipelihara, di mana dididik. Kesalahan terbesar kita hari ini Pak, ini yang paling besar. Kita sembarang meletakkan bibit itu, atau tidak ada pemeliharaan yang bagus. Tolong Pak ya, Anda Bapak sudah mulai dosa. Bapak sekolahkan anak bukan pada tempatnya, hanya karena target-target duniawi. Maaf Pak, di sini Allah bilang wa ambataha, dia Allah itu tumbuhkan, maka nanti hasilnya Pak sesuai juga maunya Allah. Dan mau maaf, waktunya ini berapa nih? Habis ya? Hah? Ini ayat-ayat Quran yang mengajak kita untuk peduli bagaimana kadar unggul. Itu memang Pak seperti ini. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Bisa dibayangkan ya, Muhammad dengan sahabatnya itu Pak. Bagaimana prototipenya? Satu, asyidda'u 'alal kufar. Ini prototipe pertama, tegas kepada kekafiran. Akidahnya beres Pak. Saking tegasnya, ada di antara saudara mereka, orang tua mereka Pak, dibunuh sekalipun karena prinsip akidah. Tapi ingat, ruhama bainahum, berkasih sayang dengan di antara mereka. Berkasih sayangnya karena iman, sebagaimana membenci juga karena iman. Bukan berkasih sayang karena bisnis, bukan berkasih sayang karena dunia, bukan lemah lembut karena kepentingan sesat, karena iman. Coba lihat akidahnya. Terus tarahum rukkaan, kau melihat mereka, hidup mereka itu rukkaan. Terus menerus hidup mereka itu dengan ruku, tunduk, taat secara fisik maupun secara akal dan pikiran. Sujadan, penuhi dengan prinsip ibadah, akidah, ibadah, fisik, lalu non fisiknya. Tiga, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Ada prinsip hidupnya yang menonjol, yang hati nuraninya paling dalam, yang mereka cari hidup adalah yabtaguna fadlan minallah, keridhaan Allah yang ada terpampang pada hidup mereka. Terus simahum fi wujuhihim min asari sujud, di wajah-wajah mereka ceria, kesalehan mereka nampak, perilaku mereka nampak. Fi wujuhihim, wajah-wajah kesolehan, wajah-wajah keceriaan, wajah-wajah yang orang berilmu nampak pada wajah-wajah mereka. Terus empat ini Pak, dzalika misluhum fit Taurat, ini sudah dikisahkan di Quran sifat ini. Wa masaluhum fil Injil, juga sudah disebutkan, tercatat dokumen paling resmi, paling terbaik di 3 kitab, Quran, Injil, Taurat, sifat-sifat manusia mulia. Lalu K-nya ini huruf penyambung jar, majrurnya ini zar'i, seperti layaknya tanaman. Tidak mungkin Pak muncul tapi prototipe tadi kalau tidak dirawat sebelumnya. Kazar'in, seperti tanaman. Bagaimana tanaman itu? Akhraja syat'ah, keluar dari tanaman itu apa? Tunas. Tunas Pak. Jadi bapak-bapak ini tanaman. Kalau ada anak namanya apa? Tunas. Ada tunasnya.
Anaknya itu bapak adalah tunasnya bapak. Terus tunas itu fa'azarahu, lalu ternyata tunas ini tumbuh besar ya dalam keadaan fastaglaz, tebal, semakin besar, itu istiglaz, besar, tebal, tumbuh sehat Pak, kuat bagikan tanaman itu. Dan bukan cuma itu, fastawa ala suki, lurus di atas pokoknya tadi. Ya, itu yang bagus Pak. Kalau anak itu tumbuh lurus di atas akidah yang dianut bapaknya. Hari ini banyak anak bapak soleh, ibu soleh, tapi anaknya syat'anya, tunasnya tidak fastaglaz, tidak mengokohkan bapaknya, melemahkan bapaknya, tidak mengokohkan ibunya. Karena tidak fastawa ala suq, tidak tumbuh di atas akidah bapaknya, lentongi akidah bapaknya, lentongi akidah anaknya, lain ibadah bapaknya, lentongi ibadah anaknya. Tidak fastawa ala suqi. Kalau ini Pak lurus menyambungkan akidah bapak dengan akidah anak, lurus. Kalau begitu yu'jibu zurra, menyenangkan hati siapa? Az-zurra, penanamnya. Siapa penanamnya Pak? Bapak, ibu yang menanam. Semakin melihat tanamannya itu tadi tumbuh lurus, semakin tebal, semakin besar, apa yang terjadi Pak? Gembira, senang. Jadi kalau ada generasi susah diurus Pak, mungkin ya kita bisa mengatakan lari salah itu nasnya. Bapak itu tunas yang bengkok-bengkok, luruskan memang Bapak. Iya. Mungkin kurang pupuk kurang disiram. Ya, mungkin kena air kurang. Nah, saya kira begitu.